Bu Rita dan Anya sekarang sedang di dalam pesawat menuju Singapura. Ini bukan perjalanan yang lama. Kamu gugup ya? Tanya Bu Rita saat memegang tangan Anya dingin sekali. Iya mah. Tenang aja, kalau baru pertama memang begini. Mama Rita begitu baik sehingga membuat Anya tersentuh dan beruntung mendapatkan mertua seperti dia. Ini kunci kamar Fabian, kamu langsung masuk saja ya. Mama mau istirahat juga. Oke ma, ucap Anya yang langsung naik lift menuju kamar Fabian. Anya mengira mereka akan menginap di hotel, tapi ternyata keluarga Fabian punya beberapa apartemen. Jadi mereka menempati unit khusus yang hanya mereka gunakan jika ke sini. Anya menempelkan kunci barcode untuk membuka pintu. Kemudian dia melihat sekeliling kamar dan melihat koper Bian di situ. Karena gerah, ia memutuskan untuk mandi. Anya memutuskan berendam di bathtub. Karena lelah, dia sampai tertidur di situ. Fabian menjalankan kursi rodanya dan ketika memasuki kamarnya, dia segera berdiri dan merenggangkan otot-ototnya yang seharian hanya duduk di kursi roda. Lelah sekali aku. Sampai kapan harus berpura-pura terus? Fabian berjalan menuju kamar mandi dan melepas satu persatu pakaiannya. Sekarang yang tersisa hanyalah boxer miliknya. Ketika ia memasuki kamar mandi, dia kaget karena dia melihat ada orang yang berendam di bathtub. Dia melihatnya dari dekat, ternyata itu Anya, istrinya. Dia memutuskan keluar kamar mandi dan memakai handuk jubahnya. Kemudian menelpon mamanya. Mama sudah sampai. Kenapa nggak bilang? Kan Bian jemput. Hehe, maaf ya. Mama mau kasih kamu kejutan sayang. Iya, berkat mama aku sangat terkejut. Ya sudah mah, Bian mau istirahat dulu. Fabian menutup teleponnya dan duduk di sofa. Sialan, aku harus terus berada di kursi roda kalau begini terus. Fabian mengeluarkan rokoknya. Baru beberapa menit dia merokok, ia mendengar suara orang berjalan dan refleks menoleh ke sumber suara. Dia melihat istrinya itu dan menelan salivanya kasar. Anya, panggil Bian yang mengagetkan Anya. Kamu kapan pulang? Anya mundur perlahan karena Bian beranjak mendekatinya. Bian memandangi buah melon segar yang menggugah seleranya. Anya refleks menutupinya. Kenapa? Nggak boleh. Bian melepas tangan Anya yang menutupi makanannya. Bian mulai memakan buah segar itu. Bian, sadar, aku Anya. Kamu istriku. Bian semakin ganas dan menciumi tengkuk Anya yang masih wangi sabun. Anya hanya bisa pasrah karena memang Bian adalah suaminya. Sekarang Bian mulai memacu rudalnya yang membuat Anya kewalahan. Mereka kini berpindah tempat dan perpaduan onderdil yang sangat panas. Anya sekarang tak malu-malu mulai mencium bibir Fabian dan dibalas oleh sang suami. Aku menjadi wanita beruntung malam ini yang memilikimu Bian, batin Anya yang kini tidur di lengan Fabian yang ia jadikan sebagai bantal. Anya terbangun dan mencari keberadaan suaminya yang sudah tidak ada di kasur. Dia duduk dan membenarkan selimutnya. Kamu sudah bangun? Ternyata Fabian sedang menikmati kopinya. Sejak kapan kamu bisa jalan? Tanyaannya langsung mengalihkan pandangan Fabian ke arahnya. Dari awal aku tidak lumpuh, jawabnya dingin seperti biasa. Kenapa kamu berpura-pura? Aku tidak harus menjawabnya kan? Tegas Fabian yang membuat Anya merasa kejadian semalam tak berarti apa-apa untuk Fabian. Anya bangkit dari kasur dan menuju kamar mandi. Dia kembali berendam untuk merilekskan tubuhnya yang semalaman digempur Fabian. Fabian jahat, tak terasa air mata Anya menetes di pipinya. Dia buru-buru berganti pakaian yang sudah ia beli kemarin bersama Lily. Mini dress navy yang sangat cocok di kulit putihnya. Tak lupa ia juga memoleskan sedikit bedak dan gincu agar bibirnya terlihat segar. Kemudian ia keluar dari kamar mandi. Di depan matanya, Fabian terus berjalan tanpa menghiraukan kehadiran Anya. Kamu sedang apa, Bi? Anya memberanikan diri bertanya, tapi Fabian tidak menjawabnya. Karena dicuekin Fabian, Anya memutuskan untuk duduk di sofa sambil menunggu telepon dari Bu Rita.
karena mereka janjian akan pergi jalan-jalan berdua. Bian dan Pak Sanjaya tidak bisa ikut karena lagi-lagi soal pekerjaan. Tok-tok, pintu kamar mereka ada yang mengetuk. Sebentar, ucap Anya mendekati pintu dan ditahan oleh Fabian. Kenapa? Tanya Anya bingung. Sebentar, aku duduk di kursi rodaku dulu. Oh, jadi kamu mau berbicara denganku kalau butuh saja. Oke, aku ikuti permainanmu. Anya menghentikan langkahnya menunggu Fabian menaiki kursi rodanya. Anya, ayo ini mama, teriak Bu Rita dari balik pintu. Iya, sebentar ma. Anya kemudian membuka pintu setelah memastikan Fabian sudah duduk manis di kursi rodanya. Kenapa lama sekali sih? Tanya Bu Rita sambil masuk dan duduk di sofa. Maaf ma, tadi aku bantu Bian duduk di kursi roda. Ya udah ayo kita jalan-jalan, biar mereka para lelaki cari uang, kita yang menghabiskan. Hahaha. Bu Rita tertawa. Fabian melirik sinis ke arah mamanya. Mama apa-apaan sih? Mengajari Anya yang jelek-jelek. Haha, ya kamu banyak uang buat apa sih kalau nggak buat istrimu? Gitu aja sewot, ujar Mama Rita yang menggandeng Anya keluar dari kamar mereka. Mah, Fabian marah nggak ya? Aku pergi sama mama. Nggak lah sayang, dia nggak akan marah, tenang aja. Tadi tuh dia hanya bercanda, jelas Mama Rita, dan mereka menaiki taksi menuju ke sebuah mall. Bu Rita memasuki sebuah toko tas di dalam mall tersebut dan mengambil 2 tas keluaran terbaru. Anya, menurutmu tas ini gimana? Tanya Bu Rita sambil memegang 2 tas itu. Anya memandangi dengan seksama. Bagus mah, bagus banget malahan. Oke, mama ambil dua-duanya ya, tanya Bu Rita menunggu persetujuan Anya. Iya mama. Mereka pun keluar toko tas dan lanjut belanja baju, sepatu, dan lainnya. Terakhir mereka makan di resto mewah. Anya seakan dimanja oleh keluarga ini. Hari menjelang sore mereka pulang ke apartemen. Anya memasuki kamarnya. Anya, ini barang-barang kamu, ambil ya, jangan lupa dipakai, besok kita kan ada pesta, ucap Bu Rika berpesan kepada Anya. Ya mah, makasih ya mah, aku masuk dulu, kata Anya membuka pintu kamarnya. Anya masuk dan melihat Fabian duduk di sofa sambil memegang laptopnya, seperti sibuk kerja. Karena takut mengganggu, dia diam saja dan melewati Fabian setelah menaruh barang-barangnya. Wah, yang habis belanja, pulang aja sampai lupa nyapa suaminya, ucap Fabian ketus yang membuat Anya menghentikan langkahnya. Maaf, aku kira kamu sedang sibuk. Sudah, nggak usah banyak alasan. Sana mandi, baunya udah nyampe hidungku. Kata-kata Fabian barusan membuat hati Anya sakit dan dia langsung ke kamar mandi sampai lupa membawa handuk dan baju gantinya.